Jadi seorang mukmin secara akidah dia meyakini betul rezeki kita dari Allah dan Allah sudah menetapkan semua rezeki kita. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yamutu sahsan hatta yakmilullahu alaihi rizqahu. Orang itu tidak mungkin akan mati sampai jatah rezekinya itu Allah cukupkan. Bahkan apa yang bukan menjadi jatah kita itu tidak mungkin kita dapatkan. Tapi apa yang memang sudah Allah catatkan rezeki kita, ya kata beliau SAW, lau kharaba an rizqakum kama yakhribu anil maut. Kalaupun kalian itu berlari dari rezeki yang Allah tetapkan untuk kalian, sebagaimana kalian berlari dari kematian, maka la yudrikum rizqukum kama yudrikumul maut. Rezeki itu pasti akan mendatangi kalian sebagaimana kematian mendatangi kalian. Jadi orang mukmin kalau akidahnya kokoh tuh tenang hidupnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan dalam hidupnya karena dia yakin hidup ini hanya sekedar ya menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah dicatat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sangat senang bisa ya berkumpul pada kesempatan malam hari ini, dan saya langsung ingat tadi dengan ucapan Al-Munqadir, ya seorang ulama. Kata beliau, ma baqiya minal lazzat illa bitsalatin. Sebenarnya kalau direnungkan, kebahagiaan di dunia itu tidak tersisa kecuali 3. Yang pertama, sholatul jamaah. Sholat berjamaah itu bagi yang sudah ajak rutin. Kalau kok tidak bisa sholat jamaah itu ada yang kurang rasanya. Kemudian yang kedua, qiyamul lail, yang menjaga sholat malam. Yang memang ini khusus Allah ya berikan kemudahan untuk ajak menjaganya, itu bagi mereka orang-orang yang sudah berusaha untuk melakukan tazkiyah terhadap jiwanya. Ya, jadi bahkan kalau para ulama terdahulu mereka ingin melihat kita ini imannya sedang tinggi atau rendah itu dari sholat malamnya. Karena memang kalau kita sudah kena dengan dosa, ya misalnya Sufyan Ats-Tsauri, beliau ulama besar, pernah mengatakan khurim tuqiyamul lail bi khamsati syuhur bidzanbi dzanabtuhu. Aku pernah, kata beliau, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat malam itu selama 5 bulan. Itu karena apa? Satu dosa yang aku lakukan. Ini dosa ulama ya. Ternyata apa? Dosa Sufyan Ats-Tsauri yang beliau rasakan sebagai dosa tadi, beliau pernah berjalan dengan orang yang kurang ilmunya. Ya, orang yang kurang ilmu itu kan biasanya tong kosong nyaring bunyinya. Dia ingin eksis, menunjukkan diri begini dan begini. Akhirnya apa? Terbetik di hatinya Sufyan Ats-Tsauri, hadzal rajul jahlul murakkab. Kata dia, prasangkanya, wah ini orang betul-betul jahil murakkab. Ya. Udah jahil kok tidak sadar kalau dia jahil. Ya. Dan itu bagi ulama sudah merupakan dosa. Ya, merasakan tidak bisa nikmat sholat malam tadi. Sampai ada seseorang yang juga datang kepada seorang syekh. Kata dia, ya syekh, la astati' qiyamul lail fasqid dawa. Saya itu kok susah ya jaga sholat malam. Tolong kasih aku obatnya. Apa kata syekh tadi? La ta'sih bin nahar. Jangan kau maksiat. Li'annaha yaqimuka baina yaday fil lail. Karena memang maksiat itu pasti akan menghalangi engkau merasakan nikmat ya itu dengan sholat malam. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan acara kita sekarang ini, yaitu liqa'ul ikhwah, bertemu dengan saudara-saudara yang tidaklah bertemu tadi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berpisah pun juga karena Allah. Jadi insya Allah ya kita datang, ya semua jemaah datang ini Pak Pur bukan karena sesuatu gitu ya, tapi kita bertemu betul-betul tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Alfan, Ustadz Irfan, ya Ustadz Irfan tadi, ya kita itu ingin bersama-sama bukan hanya di dunia, tapi insya Allah nanti bisa berkumpul sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam ini Ustadz Sam ini meminta topik yang berat sebenarnya ya.
Ini berkaitan dengan nawaqidul Islam yang saya ambil dari salah satu kitab, yaitu Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Ucapan-ucapan manfaat dalam masalah-masalah tauhid. Nah, ini saya bahas ya di Masjid Manarul ini 10 kali pertemuan. Satu pertemuan ba'da maghrib sampai isya itu ya itu ya 45 menit juga kira-kira ya. Dan Masya Allah, di sini kita buat percepatan. Wah, jadi ya, nawaqidul Islam ya, asyratun itu ada 10, kita selesaikan poin-poinnya saja. Jadi memang masalah tauhid, masalah akidah, kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam itu kan risalah tentang tauhid itu sampai 13 tahun di Madinah, di Mekah itu semuanya ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah Al-Makkiyah itu adalah tentang tauhid. Dan tidak ada satupun syariat yang diturunkan pada fase Mekah kecuali sholat. Itu pun sudah tahun kedua sebelum hijrah. Makanya para ulama juga mengatakan sholat itu termasuk bagian dari akidah. Ya, dia bagian akidah sampai ya dikatakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-shalah. Ya, perkara pertama yang nanti akan Allah hisab pada hari kiamat itu urusan sholat. Ya, siapa yang baik sholatnya maka akan baik semuanya. Adapun kalau sudah jelek maka akan jelek semuanya. Nah, akidah ini kan sebenarnya kan ya akad. Ya, akad itu berkaitan dengan perjanjian. Ya, ada akad. Dan setiap kita dulu di alam ruh. Jadi kita ini hidup ada tahapan-tahapannya. Sekarang kita pada tahap yang ketiga. Masih ada 2 tahap lagi yang akan kita lalui. Dulu kita pernah hidup di alam ruh. Ketika di alam ruh, maka Allah Subhanahu wa taala sudah ya meminta akad dengan kita. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka setiap kita saat itu mengatakan bala syahidna. Betul wahai Rabb, kami menyaksikan. Artinya kita sudah bersaksi bahwa kita akan senantiasa di atas penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dengan jelas mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, di alam ruh kita sudah diminta perjanjian. Kemudian ketika di alam kandungan, ya di saat kita berusia 40 hari, tambah 40 hari, tambah 40 hari, berarti 120 hari, ya alias 4 bulan di dalam kandungan. Maka tadi ya di dalam kandungan awalnya itu ada jasad. Ya. Kita mulai dari cairan yang kotor, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian berkembang menjadi daging ya dengan bentuk tubuhnya. Maka fisik ini tadi itu kemudian fayunfakhu fihi ar-ruh. Allah perintahkan supaya apa? Ar-ruh itu ditiupkan ke dalam fisik tadi. Dan sekali lagi ada lagi perjanjian. Ya. Ada akad antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di alam kandungan. Ya, yang mana kita dicatat 4 perkara dalam hidup kita. Yang pertama itu berkaitan dengan rezekinya. Jadi seorang mukmin secara akidah dia meyakini betul rezeki kita dari Allah dan Allah sudah menetapkan semua rezeki kita. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam la yamutu sahsan hatta yakmilullahu alaihi rizqahu. Orang itu tidak mungkin akan mati sampai jatah rezekinya itu Allah cukupkan. Bahkan apa yang bukan menjadi jatah kita, itu tidak mungkin kita dapatkan. Tapi apa yang memang sudah Allah catatkan rezeki kita, ya kata beliau SAW, "Lau kharaba an rizqakum kama yakhribu anil maut." Kalaupun kalian itu berlari dari rezeki yang Allah tetapkan untuk kalian, sebagaimana kalian berlari dari kematian, maka la yudrikum rizqukum kama yudrikumul maut. Rezeki itu pasti akan mendatangi kalian sebagaimana kematian mendatangi kalian. Jadi orang mukmin kalau akidahnya kokoh tuh tenang hidupnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan dalam hidupnya karena dia yakin hidup ini hanya sekedar ya menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah dicatat. Kemudian apa yang menjadi waktu ajal kita? Ya, fa'ajalu. Kematian kita juga sudah dicatat. Ya, fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu ajalnya,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sehingga tidak perlu kita itu kemudian ada apa yang dikatakan wa karahiyatul maut, ya. Yang ini memang kan akan menjadi penyakit umat Islam di akhir zaman. Ya, ketika Rasulullah katakan yushaku al-umam qatta'am ala qas'itiha. Umat Islam itu akan menjadi seperti makanan di atas hidangan, diperbutkan dari berbagai sisi, ya, sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kita yang sedikit saat itu? Kata Rasulullah, enggak, bal antum yawma idzin katsirun, justru jumlah kalian saat itu banyak. Tapi apa? Ya, walakinnakum ghutha'a ka ghutha'it tayr, banyaknya kalian sudah seperti buih, ya. Musuh-musuh tidak takut lagi dengan kalian. Kalian sudah punya pendirian lagi. Ya, wa fi qulubikum alwahan. Kenapa? Di hati kalian sudah terkena dengan penyakit alwahan. Ternyata kalau diperhatikan, alwahan ini adalah lemahnya akidah kita. Ya, apakah alwahan? Wa ma alwahan, kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia dan takut dengan kematian. Loh, kenapa kita harus terlalu cinta dengan dunia sementara apa yang ya kita dapatkan di dunia ini, apa yang menjadi ketetapan Allah pasti akan kita dapatkan. Apa yang bukan Allah telah catatkan tidak mungkin akan kita dapatkan. Begitu juga dengan kematian. Kemudian juga dicatat amal kita, ya, termasuk insyaallah pertemuan kita hari ini. Ini juga bagian dari iman terhadap takdir. Ya, kita tidak pernah, saya dengan Ustaz Daeng akan bertemu misalnya hari ini. Ini duduknya dekat seperti ini. Tadi waktu sholat Isya tidak kebayang kan Ustaz, ya. Antum di sebelah kanan saya, kemudian Pak Pur di sebelah kiri saya. Itu kan tidak kebayang begitu. Tapi itulah takdir. Jadi kalau kita beriman dengan takdir, insyaallah enak hidup tadi. Kewajiban kita hanya lakukan yang terbaik, berusaha menjadi semakin lebih baik, ya, kemudian serahkan semua urusan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apakah kita termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Apakah seseorang itu masuk dalam surga atau masuk dalam neraka? Itu sudah ada perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak tahu takdir tadi, baru kemudian Allah, ya, beritahu kepada kita setelah terjadi. Dan kita tentu, ya, perlu banyak berharap mendapatkan takdir yang baik. Nah, Bapak-bapak sekalian, ya, jamaah Forsil, ya, forum, ya, silaturahim. Ini sebenarnya kalau silaturahim itu sil ar-rahim, ya, nyambung rahim. Kalau silaturahmi sebenarnya bahasa Arabnya tidak ada itu, ya. Cuman bahasa Indonesianya, oh, rahmi itu kan kasih sayang. Nah, ini menyambung kasih sayang. Nah, itu kita terima kira-kira begitu. Ya, karena jadi Forsil ini, masya Allah tadi, ya, pertemuan seperti ini perlu, ya, untuk kita lakukan, ya, karena apa? Dengan seperti ini akan ada saling mengingat, ya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa risalah tauhid akidah ini sampai 13 tahun. Ya, kenapa kata ulama? Ini menunjukkan bahwa ibarat bangunan rumah inilah pondasi dalam agama kita. Ya, pondasi yang sangat pokok. Ya, karena ketika pondasinya roboh, maka tidak ada nilainya segala sesuatu. Ya, dan betapa banyak orang-orang yang mereka mungkin secara KTP itu masih merasa sebagai seorang muslim, tapi karena mereka tidak punya ilmu, akhirnya atau mereka terbawa dengan hawa nafsunya, mereka jatuh kepada perkara yang itu justru bisa membatalkan keislaman mereka. Ini saya singkat saja, ya. Nah, pertama yang menjadi nawaqidu al-Islam yang pertama yaitu asyirku billah. Jelas, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik ini, ya, Allah, ya, membaginya itu menjadi dua, ya, dan para ulama ini menjelaskan memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lengkap mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau ada orang jatuh kepada syirik, maka Allah tidak akan ampunkan dosanya. Tetapi Allah masih mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, syirik ini, ya, secara syariat maknanya berarti ittakhaduna syarik ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mencari serikat, ya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik ini mungkin poin-poinnya saja saya sampaikan. Ini dibagi dua. Yang pertama ada
syirkul akbar. Nah, syirik akbar ini yaitu ya syirik yang sifatnya yukhrijuna minal millah. Orang ketika melakukannya maka keluar dia dari Islam. Ya, misalnya jelas ya, ayya budu asyajar, ada orang menyembah tanaman, pohon, au hajar, menyembah batu, au asyams, atau matahari, au qamar, rembulan, au kawakib, menyembah bintang-bintang, ya, atau an-najm, ya sama, bintang, menyembah malaikat, menyembah nabi atau manusia, ya, apakah hayyan au mayyitan, yang hidup ataupun mati, kalau mereka sembah, maka ini keluar dari Islam. Ya, menyembah cincin. Ya. Nah, kenapa? Wah, ini saya punya cincin ini biar apa namanya mendatangkan rezeki. Itu bagian dari kesyirikan. Ya. Kemudian juga mengatakan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ya syirik. Oh, berdoanya dengan tawasul, misalnya datang ke kuburan. Bah, ya saya ini ada kebutuhan apa? Saya itu sampaikan di kuburan tadi. Ya, mintanya bukan kepada Allah, maka keluar itu dari Islam. Meskipun KTP-nya Muslim. Termasuk juga wadzabah li ghairillah. Ya, kalau ada orang menyembelih sesuatu, itu niatnya bukan karena Allah. Oh, nyembelih. Kita nyembelih misalnya apa? Oh, kerbau. Kenapa? Karena kalau tidak disembelih, nanti akan bisa datang bencana. Kalau ada i'tiqad, ya, keyakinan-keyakinan seperti ini, maka orang tadi itu keluar dia dari Islam. Meskipun KTP-nya adalah Islam, ya. Tapi intinya apa? Kalau ada orang ya'buduna min dunillah, menyembah sesuatu selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak akan ya membahayakan diri mereka, wala yanfa'uhum, dan juga tidak akan memberikan manfaat untuk mereka, ya, dan mereka mengatakan apa? Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah apa yang akan memberikan syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini mukhrijun anil millatil Islam. Keluar mereka dari Islam. Nah, maka hati-hati kita tadi. Jangan ada i'tiqad, keyakinan-keyakinan, termasuk amalan-amalan yang sifatnya itu ya tadi memohon pertolongan, melakukan penyembahan, ya, atau meyakini sesuatu membahayakan atau mendatangkan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara zahir kata para ulama di antaranya misalnya apa? Ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin, ibadatul kubur. Ya, ada mereka ibadah kubur. Ya. Ya, mereka menyembah wali-wali yang sudah mati tadi, kemudian memohon pertolongan kepada wali tadi. Ad-du'a lil maut, ya. Doaul maut. Mereka minta, ya, berdoa kepada yang sudah mati, meskipun para nabi atau mungkin para orang-orang yang dianggap soleh, minta syafaat, maka yang demikian ini adalah menyebabkan orang tadi masuk ke dalam neraka. Ya, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Siapa mereka yang meninggal dalam keadaan masih memohon kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian juga an-nazar li ghairillah. Ada juga mereka ya bernazar tadi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lainnya, ada banyak contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan syirik asghar. Nah, ini tadi apa Ustaz Sam ini kan sempat menyebutkan, ya. Yang asghar la yukhriju minal millah. Orang tadi tidak dihukumi keluar dari Islam. Jadi dia tetap muslim. Tapi ingat, muslim itu kan ada tiga. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang fasik, ada muslim yang munafik. Innal munafiqina fi asfali darki minan nar. Ya, dan orang munafik meskipun mereka muslim akan berada nanti pada dasarnya dari api neraka. Jadi tetap harus hati-hati. Sehingga kita tidak cukup sebenarnya hanya sekedar jadi seorang muslim. Harus berusaha menjadi muslim yang mukmin. Karena muslim itu hanya zahir saja. Jadi orang misalnya sudah ada mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah dia adalah saudara muslim kita. Dan tidak perlu kita menghukumi, oh, tapi hatinya gimana? Ya, dulu kan pernah zaman Rasulullah kan dalam sebuah peperangan, ya ada sahabat sedang berperang dengan orang Quraisy,
Kemudian ketika orang Quraisy tadi terjatuh, maka dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat tadi mengira ya dengan prasangkanya, oh ini paling hanya taktik saja. Maka dibunuh, tetap dibunuh. Maka mendengar berita tadi Rasulullah marah. Kata Rasulullah, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu bahwa dia mengatakan itu dengan pura-pura, ya bukan dengan keimanan. Ya, artinya apa? Kita secara muamalah menghukumi orang itu zahirnya saja, nggak perlu cari tahu hatinya gimana. Jangan-jangan itu nggak boleh. Tetapi kan dalam urusan pribadi kita jangan hanya menampilkan yang zahir saja. Tetapi apa yang zahir nampak dalam diri kita harus sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan dan apa yang kita yakini dengan hati. Dan itulah mukmin. Apa yang ada di hati, lisan dan perbuatan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Kalau orang fasik, ya orang fasik itu dia beriman dengan hatinya, tapi lisannya atau mungkin perbuatannya kadang-kadang tidak menunjukkan dia seorang mukmin. Orang mukmin itu lisannya apa? Lisanul mu'min wara'a qalbih. Lisannya itu di belakang hati. Fa idza arada ay yatakallam yatadabbaru biqalbih. Orang mukmin setiap dia ingin bicara, dia harus tadabburi dulu dengan hatinya. Artinya apa? Harus yakin bahwa yang dia keluarkan dari lisannya adalah kebaikan. Baik dalam isi dan baik dalam cara. Misalnya isinya baik nih. Ustaz Daeng, ayo apa misalnya? Kita berinfak. Ini kan kebaikan. Tapi cara menyampaikannya itu dengan kasar, itu tidak boleh dalam agama kita. Nah, orang yang meskipun hatinya beriman tadi, maka termasuk fasik. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang fasik. Tapi insya Allah orang fasik tadi, nanti pada yaumul kiamah, kalaupun dia masuk ke dalam neraka, maka dia tadi ada kesempatan untuk mendapatkan ya syafaat. Ya, setelah apa? Dosa-dosa tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang na'udzubillah itu yang munafik. Ya, luarnya, lisannya, perbuatannya nampak seperti orang baik. Ya, tetapi hatinya ternyata menyelisihi. Ketika dia berbuat, yang dia cari bukan lagi wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah ingin ya mendapatkan pandangan manusia. Ya, makanya para ulama mereka sangat menekankan kita untuk menatah niat. Ya, bahkan dikatakan oleh Abi Mulkiyah, kata beliau, adraktu thalathin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku itu bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu 'anil nifaq. Semua mereka itu khawatir kalau dalam diri mereka itu ada kemunafikan. Dan sahabat yang mencatat siapa yang munafik di antara kaum muslimin waktu itu adalah Masya Allah, Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman. Makanya Umar bin Khattab misalnya, beliau itu kan nempel itu setelah Rasulullah meninggal, nempel dengan Huzaifah. Nama saya ada enggak di sana? Ya, baru kata Huzaifah karena ya sudah bosan begitu ya, capek ditanya terus, ya sudah. Oh, yang lain tidak akan saya jawab, kamu tidak ada. Wah, baru aman Umar bin Khattab. Ya. Nah, kenapa? Betapa banyak orang-orang yang ternyata termasuk kita pun kata ulama, ta'allamun niyah fa innal ikhlas aziz. Harus terus kita belajar matah niat karena jadi orang ikhlas itu berat. Di awal boleh jadi kita sudah ikhlas, tapi di tengah itu berubah. Karena di antara gambaran ikhlas itu nisyanu nazarul khalq bid-dawam an-nazir ilal khaliq. Mulai melupakan pandangan makhluk demi mendapatkan pandangan khaliq. Jadi misalnya kalau kita dipuji itu tidak harus tambah senang, tidak boleh tambah senang. Kalau kita dicaci juga seperti itu, tidak boleh kita sakit hati. Ya, jadi sudah biasa saja dipuji sama saja dengan dicaci bagi kita. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, itulah berarti kita orang yang sudah belajar keikhlasan. Apalagi tadi dicaci oleh orang yang kita sudah berbuat baik pada dia. Ya, Pak Pur sudah menyediakan makanan, Masya Allah memberikan yang terbaik untuk jamaah. Loh kok pulang-pulang ada yang bilang kok makanannya tidak enak ya? Misalnya Pak Pur ya. Itu kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan urusan itu. Karena apa? Manusia itu kaidahnya kata Imam Syafi'i, la salamatan min kalamin nas.
Tidak ada orang yang bisa selamat dari ucapan manusia. Kasam sebaik apapun, ya ada yang ngomongi. Kita jadi orang baik, ada yang bicara. Jadi orang jelek, ada yang komentar. Lu kadang baik, kadang jelek, juga dikomentari. Terus, kita mau jadi orang gimana? Artinya apa? Mulai tadi, inilah tauhid. Ya, mulai betul-betul mencari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan melupakan pandangan manusia. Selama kita yakin apa yang kita lakukan tidak menentang syariat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak sekalian, jadi yang dimaksud dengan syirik yang asghar tadi, dia ya bisa misalnya dalam syirkul zahir, dalam bentuk zahir, ya misalnya al-fas wal af'al, ada lafaz atau perbuatan. Contoh misalnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa bi ghairillah faqad kafara au wa asyraka. Siapa yang bersumpah bukan lagi dengan nama Allah, itu dia sudah kafir atau dan syirik. Maka kata ulama, ini maknanya jangan dihukumi, berarti keluar dia dari Islam. Demi bapak dan ibuku. Nah, itu tidak boleh. Ya, dalam agama kita bersumpah bukan dengan menyebut nama Allah. Bahkan bersumpah pun kalau bukan dalam keadaan yang terpaksa, maka kita hindari. Ya, ya. Atau bahkan ada ucapan Masya Allah wa syi'tah. Jadi Masya Allah, para ulama dulu itu mereka ini mengatakan ada ucapan ya dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, ini tidak boleh. Kenapa kok kehendak Allah pakai wah dan kok diserta disejajarkan nama Allah dengan makhluk, itu tidak boleh. Ya, apalagi kalau ada ucapan, wah saya dulu sakit, kalau tidak datang ke dokter sana, wah saya tidak bisa sembuh. Itu ucapan begini, itu termasuk ucapan kesyirikan. Ya, dia perlu bertobat meskipun dia tidak keluar dari Islam. Tapi itu salah dalam agama kita. Ya, tidak boleh. Termasuk lallah, ya, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Yang benar apa? Masya Allah thumma fulan. Atas kehendak Allah kemudian. Nah, jadi bukan waw ataf, tapi dengan kemudian. Begitu juga tadi. Kalau bukan karena Allah, ya kemudian bantuan si fulan, itu artinya ucapan syirik kan itu begitu. Meskipun di masyarakat kita kadang kan terucap ini kan, wah dokternya Masya Allah, mantap gitu ya. Wah, tapi muncul ucapan-ucapan kesyirikan. Kemudian ada juga syirkul khafi, ya yang kita sudah sering tahu, yaitu apa? Syirik yang tersembunyi, karya wasum'ah. Ada riya, ya keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Sum'ah, keinginan untuk ada dengar pujian dari orang lain. Nah, dan ini kita yang menatah itu. Maka para ulama dulu betul-betul perhatikan hati itu. Ketika melakukan sesuatu, ini sudah betul karena Allah atau bukan. Karena kalau misalnya, termasuk misalnya ada ustadz datang pengajian, gitu ya. Di hatinya itu betul-betul, wah, saya pengajian nanti dapat sekian amplopnya, misalnya. Itu merusak niat itu. Itu bisa jatuh kepada syirik tadi. Tapi bukan syirik yang keluar dari Islam. Syirik yang membuat tidak ada pahala dari amal yang dia lakukan. Karena apa kata Rasulullah? Innallaha la yaqbidu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batahu bihi wajahu. Allah itu tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tadi itu khalisan, betul-betul ikhlas, mengharapkan wajah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini masih panjang penjelasannya, tapi kita cukupkan yang syirik, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, yang membatalkan Islam, ruddatu anil Islam. Ya, kalau ada orang murtad keluar dari agama Islam, masuk agama apapun, masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, agama Majusi, agama Syiah, agama yang lainnya, maka yang demikian ini, ya, itu ya tentu tadi membatalkan Islam. Ya, gimana caranya? Ya tiba-tiba udah masuk aja ke agama lain misalnya. Ya sudah, keluar berarti dia dari Islam. Ya, dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman, mayartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka fasawfa ya'tiyallahu biqaumin, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah akan cinta dengan mereka
dan mereka pun mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka itu saling berkasih sayang sesama orang-orang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu akan berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatal la'im. Mereka tidak takut dengan cacian dari orang-orang yang suka mencaci. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, dan semuanya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Tapi intinya murtad mengeluarkan orang dari Islam. Dan sebanyak apapun amalannya tadi, wa may yakfur bil iman, ya, dan siapa yang kafir setelah keimanannya, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semua amal kebaikannya itu dihapuskan oleh Allah, dan orang ini tentu akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi ya harus kita jauhkan diri dari murtad, ya, termasuk anak keturunan kita, karena sekarang memang kan kalau tidak punya akidah yang kokoh, ya, ini sebenarnya masuk pembatalan keislaman berikutnya. Nanti akan muncul orang-orang yang menganggap wah sama saja, mau Islam mau keluar dari Islam, maka sebenarnya yang demikian ini itu sama saja. Maka yang ketiga kata ulama, malam yukaffir al-kafir yahudiyan kana au nasraniyan au majusiyan au musyrikan au mulhidan au ghairi dzalika min asnaf al-kufr au syak fil kufrihim, ya, maka yang demikian ini faqad kafarah. Yang ketiga membatalkan Islam, siapa yang menganggap agama-agama yang Allah telah tetapkan mereka kafir, bagi kita mereka itu bukan kafir. Ya, tadi ada anggapan sama, semua agama apapun itu akan masuk ke dalam surga. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Banyak jalan menuju surga. Maka yang demikian ini para ulama menulis ini bisa mengeluarkan orang tadi dari Islam. Maka hati-hati, kan kadang ada kalimat bahasanya, semua agama sama saja atau semua agama benar. Ya. Itu tidak boleh kalimat itu. Ya, kita harus meyakini inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam, ya sudah, selesai. Loh, tapi kalau kita menyampaikan begitu nanti agama lain protes. Wong agama lain juga meyakini agama mereka yang benar kok. Ya. Ya, jadi toleransi itu tidak bermakna kita anggap benar, ya, yang agama jenengan juga benar. Tidak begitu, mereka juga menganggap kita misalnya domba-domba yang tersesat misalnya, kan. Jadi sama saja sebenarnya. Semua agama merasa agama mereka yang benar. Nah, kalau kita sudah merasa agama kita tadi itu tidak benar, ya, atau sama dengan agama lain, ini kata ulama mengeluarkan kita dari Islam. Nah, ini mungkin terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, padahal jelas kata para ulama, Allah sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Kan sudah tahu kita. Ya. Mereka orang-orang musyrik. Mereka berada dalam neraka. Ya, sudah, itu keyakinan saja. Tapi bukan berarti keyakinan ini harus nanti ketika bermuamalah, berarti kita ketemu, jangan muamalah, ini ahli neraka misalnya. Tidak begitu. Ya. Jadi muamalah, Masya Allah, akhlak Rasulullah kita lihat tuh. Banyak, bahkan dulu di antara para sahabat yang awalnya kafir, mereka masuk ke dalam Islam, itu karena akhlak dari Rasulullah. Karena memang agama ini agama akhlak. Tetapi bahwa urusan keyakinan, itu jangan dirubah. Ya, karena berbahaya. Allah sendiri misalnya mengatakan, laqad kafara alladzina qalu, sungguh sudah kafir kata Allah, mereka orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Mereka yang mengatakan al-masih itu adalah ibnu Maryam. Nah, kafara ini kan dalam bahasa Inggris sekarang kan dibuat cover gitu ya. Bahasa Inggrisnya cover. Apa cover itu artinya? Tertutup. Sekarang aja kayaknya kita itu mungkin tidak tahu bahasanya, kemudian menerjemahkan dengan bahasa kita, sehingga kesannya itu keras sekali. Pak Pur bilang kafar, kufur gitu, walaupun tidak teroris gitu ya. Nah, memang ya cover itu artinya tertutup. Maksudnya adalah tertutup dari pintu hidayah. Dan dakwah itulah yang maksud tugas kita. Yukhrijunan nas minadz dzulumati ilan nur. Ajak mereka tadi yang mungkin masih berada dalam kegelapan syirik ilan nur tauhid.
masih berada dalam ya tertutup tadi kegelapan kejahilan ya menuju cahaya ilmu. Yang masih mereka berada dalam kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ya cahaya taat. Yang masih jauh dari tuntunan Rasulullah SAW menuju cahaya sunnah, itu saja sebenarnya. Artinya karena tertutup dengan kegelapan tadi. Makna kafir itu begitu. Tapi kan kesannya kan kalau di tempat kita serem gitu ya. Kok mudah sekali ya mengkafirkan orang gitu. Karena kafir maknanya tertutup. Dan Allah juga sudah mengatakan tadi, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, sesungguhnya Allah ya telah sesungguhnya kata Allah telah kafir, telah tertutup hatinya mereka yang mengatakan Allah itu tiga. Ya, dan seterusnya. Maka kita tadi memang harus rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang keempat, ini waktunya 8 menit lagi. Ya. Nawaqidu ar-rabi' yaitu man i'taqada anna al-huda khairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hudahu. Ya, siapa yang meyakini petunjuk selain nabi itu lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk yang dibawa oleh nabi. Wa anna hakama ghairi ahsanu min hukmihi. Meyakini hukum selain hukum nabi itu lebih baik. Ya. Ya, misalnya apa? Mereka menganggap nabi kan abad ke-7. Sekarang sudah abad ke-21. Sudah 1400 tahun yang lalu. Itu kan sudah ketinggalan zaman. Ya, sehingga mulai kan muncul membawa syariat-syariat baru. Ada seorang dia sebenarnya masih associate profesor, tapi selalu buat profesor itu sering di sosial media. Saya tahu dia dapat beasiswa S2, S3-nya dulu itu membuat tulisan. Ya, tulisannya itu mensyarah atau menafsirkan ayat Allah, in tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian nolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Maka dia mengatakan, kita manusia ini adalah khalifatullah fil ard. Kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Dan tugas kita sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi. Ya, bahasa orang sekarang membuat sustain. Ya, ada sustainability of life of the human being, kata dia di dalam tulisannya. Nah, mulai dia ketika bilang bahwa kita harus memakmurkan bumi, membuat bumi ini terus bisa berlangsung, bertahan lebih lama, masyarakat hidupnya sejahtera, sehingga dia mulai menganalisis persoalan masyarakat. Yang intinya, masyarakat sekarang salah satu sumber yang pokok, kata dia, adalah karena jumlah pertambahan penduduk yang luar biasa. Ya, 10 tahun yang lalu harga tanah di sini berapa, Pak Bur? 550.000. Sekarang mungkin sudah 2-3 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, kenapa bisa begitu? Karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Maka kata dia, berarti kalau kita ingin membuat ya bumi ini semakin bertahan lama, maka harus dibatasi jumlah kelahiran penduduk. Dan menurut orang ini yang akhirnya dapat beasiswa S2, S3 ya ke Amerika itu, cara paling efektif untuk ya membatasi pertumbuhan penduduk yaitu by legalizing same-sex marriage, pernikahan sejenis. Dia bilang dulu dilarang pada masa Nabi Lut itu karena jumlah penduduk masih sedikit. Allah butuh lebih banyak orang, maka dilarang. Sekarang jumlah penduduk sudah sangat banyak. Ini perlu dibatasi. Ini adalah proyek membantu agama Allah. Itu muncul gitu. Nah, kalau ada sudah otak-atik begini ayat-ayat Al-Quran, hadis meskipun pakai dalil tadi, ya sebenarnya mereka berarti mengakui ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah dan hukum yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti keluar dia dari Islam. Ya, ya paling tidak menganggap ada hukum yang lebih baik, maka berarti keluar dari Islam. Persoalan kita belum bisa kemudian sepenuhnya menjalankan hukum yang dibawa oleh Allah dan Rasul, itu tidak ada masalah, urusan lain. Tapi jangan sampai ada keyakinan kita, ini memang sudah tidak sesuai, tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kelima, ya, min abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la amala bihi faqad kafara. Orang yang benci dengan apapun yang datang dari Rasul,
meskipun ya dia mengamalkannya, tapi benci. Ini tidak boleh kita lihat Pak Pur jenggotan, Pak Pur ini iya tidak boleh gitu ya. Intinya apa namanya ya benci kita melihat apapun yang datang dari Rasul, meskipun urusan sunnah itu tidak boleh diolok-olok begitu ya. Ya, karena yang keenam itu juga dikatakan, ini penjelasan banyak, mengolok-olok apa yang datang dari Allah dan Rasul, ya, atau dari Al-Quran, atau dari agama ini, termasuk para malaikat. Karena masyarakat kita bilang gini, saya belum bisa sholat ke masjid ini, titip absen nanti untuk malaikat. Ini contoh ya, jadi bukan, cuman kan mungkin menyampaikan begitu karena belum punya ilmu tadi, dan ini seharusnya tidak dilakukan. Karena para ulama, kalau dia tidak bertobat, itu bisa membuat orang tadi, apalagi dengan etikat ya, dengan keyakinan, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi jangan sampai tadi mengolok-ngolok ya apapun dari urusan agama tadi, jenggot, diolok-olok gitu. Ya memang ini bukan sesuatu yang wajib. Artinya ada orang tidak punya jenggot, ya tidak ada masalah. Ya, ada mungkin apalagi ya di antara ada pakaian cingkrang. Ini para ulama ini perlu kita beri penjelasan. Tidak ada satupun yang mempersoalkan apakah pakaian di atas mata kaki, para ulama terdahulu. Yang justru menjadi perdebatan mereka adalah kalau ada pakaian itu di bawah mata kaki, apakah ini boleh atau tidak. Maka ada ulama mengatakan, pertama mutlak tidak boleh, ya, karena dia isbal. Tapi jumhur dari para ulama, pendapat yang paling banyak dari para ulama mengatakan itu tidak ada masalah selama tidak ada kesombongan. Jadi memang tidak bisa mengukur orang agamanya bagus apa enggak itu hanya dengan cingkrang misalnya. Itu enggak. Cuman bahwa kita mungkin ingin lebih hati-hati, maksudnya hati-hati dalam artian warak, khawatir ada najis, ada apa, itu tidak ada masalah. Ya. Nah ini juga perlu disikapi, jangan sampai kemudian orang tadi dilihat, kalau cingkrang teroris gitu ya. Nah, kalau misalnya apalagi jenggotan teroris gitu. Kok teroris dilihat dari cingkrang dan jenggot itu ya tidak pas. Padahal teroris sekarang itu sudah mulai pakai jeans, Pak. Bener itu. Saya 12 tahun ya lebih meliti tentang teroris. Ya. Jadi sekarang mereka pakai jeans banyak. Enggak pakai jenggot. Jadi bukan pasal, bukan film pasal. Ya beberapa udah enggak pakai jenggot mereka itu ya. Teroris. Nah, tapi saya pikir repot juga kalau semua yang pakai jeans nanti dibilang kamu pakai jeans teroris ya gitu ya. Itu repot. Tapi intinya apa? Ya sudah, kita dalam agama ini ada masalah-masalah yang sifatnya pokok, ada masalah yang sifatnya furu. Jadi ada masalah yang disebut dengan khilafiyah, masalah fikih. Dalam masalah fikih maka kelapangan dadah itu yang perlu kita miliki. Ya. Dan ini masya Allah kalau kita paham fikih enak sekali kita ketemu. Ada orang berbeda gini, dia mengambil pendapat ini, pendapat ini. Tapi kalau sudah urusannya urusan pokok dalam agama tidak boleh berbeda. Terutama rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun iman, rukun Islam. Kita bilang Allah satu-satunya Tuhan. Ada yang sudah bilang, enggak, Tuhan kami lebih dari satu. Kita bilang Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dia bilang, enggak, kami punya Nabi yang lain gitu ya. Kita bilang Al-Quran ini Allah sudah mengatakan inna nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami jaga. Berarti kita anggap Al-Quran ini sudah paripurna, selesai, dan Allah yang jaga. Ada yang bilang, enggak, Al-Quran ini enggak asli lagi ya. Tapi yang asli itu lebih tebal dari sekarang, sudah banyak dipotong. Bukan mushaf Utsmani, berarti kita firak, kita pisah secara akidah dengan mereka. Tapi bukan berarti kemudian secara akhlak, sekali lagi, kita kasar, keras dengan mereka. Nah, rukun Islam, rukun iman, ini yang wajib untuk kita jaga. Adapun turunannya, maka tadi berlapang dada karena masalah furu. Ya, kemudian yang ke-7. Wah, ini cepat-cepat aja ya. Ya. Ruddatu anil Islam. Ini saya karena saya ringkas, as-sihir yang ke-7. Ini panjang, ini pembahasan sendiri lagi. Ya. Baik pelaku sihir maupun percaya dengan ya, pelaku sihir itu percaya dalam artian dia belajar sihir kemudian menggunakan sihir keluar dari Islam.
Ya. Kalau dia jadi korban sihir, enggak. Ya. Tapi kalau dia wah terus datang ke dukun, mbah saya ini apa misalnya, enggak senang sama tetangga saya itu. Tolong kirim santet. Itu keluar itu orang itu dari Islam. Ya. Penjelasannya panjang ya dalilnya. Tapi hati-hati dengan urusan sihir. Nah, adapun kita yang paling aman, maka senantiasa menjaga ketaatan, jaga zikir pagi sore, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selamat dari sihir tadi, ya. Kemudian tapi jangan belajar sihir tadi ya. Jangan belajar sihir. Ya. Kemudian yang ke-8 munasaratu al-kafirin, ya, likitali au li'adai alal muslimin. Membantu orang-orang kafir, membuat kecelakaan atau kesulitan, bahkan membunuh orang-orang muslim. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini urusan wala dan ya apa namanya wala dan wara, apa barok kita. Ya, wala kita itu ketaatan kita, harus tahu keberpihakan kita itu di mana. Ya, jadi jangan sampai lihat ada saudara kita sendiri tadi misalnya hanya karena urusan furu, ya, urusan fikih. Urusan fikih itu banyak tuh. Ya. Mungkin dalam sholat saja kan banyak misalnya. Ada yang tadi pakai kunut, ada enggak, kita enggak pakai kunut. Kalau ada misalnya musibah terjadi pada orang ya yang pakai kunut, kita kok keras, enggak boleh begitu. Dia saudara muslim kita. Jadi sikap kita harus seperti itu tadi. Ya harus tahu mana kemudian apa namanya yang menjadi masalah yang firak, mana yang menjadi masalah yang ya sebenarnya hanya khilafiyah saja. Yang jelas kita tetap harus senantiasa menampilkan akhlak yang baik dan jangan menolong orang-orang kafir untuk membahayakan saudara ya muslimin kita. Ya, seperti bisa kasus Palestina dan seterusnya. Ya, kemudian yang tadi udah 9, Pak ya. Ini karena poin-poinnya saja. Tadi baru 8. Ya. Kemudian yang 9, man i'taqada anna ba'dan nas yas'a al-khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khidir ya al-khuruj an syariati Musa alaihi salam faqad kafara. Nah, ini juga mengeluarkan dari Islam ketika apa? Kita mengeluarkan orang lain dari Islam yang mereka tidak keluar dari Islam. Ini hati-hati tadi. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang. Karena apa? Ketika orang tadi di sisi Allah dia tidak kafir, maka kekafiran yang kita tuduhkan kepada orang tadi itu akan kembali kepada kita. Kemudian yang terakhir ya, yaitu al-i'rad an dinillahi ta'ala. Yaitu kita mulai lalai ya dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, siapa yang mulai lalai, pokoknya urusan-urusan apapun, ya sudah agama itu kayaknya tidak ada tempat dalam hidupnya. Ya sibuk dia hanya dengan urusan dunia saja, ya seakan-akan ya sudah, pokoknya hidup itu ya dunia ini saja. Ya, maka orang seperti ini juga dikatakan mereka bisa keluar kemudian dari agama Islam. Ya, jadi tidak mau belajar, tidak mau jaga sholat 5 waktunya, ya, maka ini membahayakan kita. Ya, wallahu taala alam. Ini dulu yang mungkin bisa disampaikan. Ya, ini mohon maaf poin-poinnya karena saya sampaikan dalam 10 pertemuan, ya, untuk membatal keislaman. Di sini karena percepatan kita sampaikan dalam 50 menit. Ya, Masya Allah. Ya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.